Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noi. Nah, kali ini kakak masih membahas bab 8, ayo berlatih halaman 266 sampai 268. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 5 kurikulum merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kita buka halaman 266. Ayo berlatih. Nomor 1, perhatikan diagram batang berikut. Berikut adalah gambar 8.10 diagram batang kandungan kalori per 100 gram makanan. Nah, kita lihat pada nasi putih, yaitu sebanyak 130 kalori. Kemudian untuk nasi jagung sebanyak 150 kalori. Pada daging sapi, kalorinya 290 kalori. Daging ayam 260 kalori. Tahu goreng 270 kalori. Tempe goreng 240 kalori. Dan sayuran hijau 60 kalori. Diagram batang di atas menunjukkan kandungan kalori dari berbagai jenis makanan. Pada diagram di atas, kalori dihitung untuk setiap 100 gram jenis makanan. Kalori adalah satuan energi. Kalori dalam makanan itulah yang digunakan tubuh sebagai sumber energi untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, di sini pertanyaannya adalah A. Kalori pada jenis makanan apakah yang paling tinggi? Jawabannya, kalori yang paling tinggi terdapat pada daging sapi. Pertanyaan selanjutnya B. Kalori pada jenis makanan apa yang paling rendah? Yaitu kalori yang paling rendah terdapat pada sayuran hijau, yaitu sebanyak 60 kalori. Nah, sekarang pertanyaan C. Berapa kandungan kalori yang terdapat pada 100 gram tempe goreng? Pada 100 gram tempe goreng terdapat 240 kalori. Berikutnya pertanyaan D. Dalam satu kali makan, Asep makan 50 gram nasi putih, 50 gram daging ayam, dan 100 gram sayur bayam. Berapa kandungan kalori dalam semua makanan yang dimakan Asep? Yuk kita hitung sama-sama ya. Kandungan kalori dalam makanan Asep sebagai berikut ya. Pada 50 gram nasi putih mengandung 65 kalori. Nah, kita hitung dari setengahnya 130 ya. Kemudian 50 gram daging ayam mengandung 130 kalori. Kita lihat pada diagram bahwa 100 gram pada daging ayam mengandung 260 kalori, berarti setengahnya ya. Berikutnya 100 gram bayam mengandung 60 kalori. Itu yang dimakan Asep ya. Jadi jumlah kalori dalam makanan Asep sebanyak 255 kalori. Nah, jadi hitungannya seperti itu ya, adik-adik, mudah ya. Berikutnya pertanyaan E. Kebutuhan kalori anak usia 10-12 tahun adalah sekitar 2000 kalori. Itu untuk anak perempuan dan 2100 kalori untuk anak laki-laki. Dalam satu hari, Lukas makan 300 gram nasi putih, 200 gram daging ayam, dan 100 gram sayuran hijau. Ia masih makan makanan ringan yang mengandung 300 kalori dan satu bungkus mie instan yang mengandung 350 kalori per bungkus. Menurutmu, apakah makanan yang dimakan Lukas kalorinya berlebihan? Mengapa demikian? Yuk kita hitung ya. Jumlah kalori dalam makanan Lukas. Nah, sebagai berikut. Pada 300 gram nasi putih mengandung 390 kalori. 200 gram daging ayam mengandung 520 kalori. 100 gram sayuran hijau mengandung 60 kalori. Kemudian Asep menambahkan makanan ringan, yaitu sebanyak 300 kalori. Dan satu bungkus mie instan, yaitu sebanyak 350 kalori. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlah seluruhnya yaitu 1620 kalori.
Jadi, total asupan kalori dalam makanan Asep dalam sehari adalah sebanyak 1620 kalori. Kita lihat pada soal 2100 kalori untuk anak laki-laki, berarti masih di bawah batas kebutuhan harian anak laki-laki ya untuk makanannya Lukas. Jadi Lukas tidak makan secara berlebihan. Makanan memang penting, tetapi kita wajib makan secukupnya dengan gizi seimbang dan tidak berlebihan. Selanjutnya nomor 2. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 1 dan kelas 2 Asep dan teman-temannya. Berikut adalah tabel 8.12 daftar nilai ulangan matematika. Sekarang pertanyaannya adalah A. Buatlah diagram batang ganda dari data tersebut. Nah, berikut adalah diagram batang ganda daftar nilai ulangan matematika Asep dan teman-temannya, yaitu terdiri dari daftar ulangan ke-1 atau pertama ya, dan daftar ulangan kedua. Berikutnya pertanyaan B, jika dibandingkan antara nilai ulangan ke-1 dan kedua, nilai siapakah yang mengalami kenaikan paling tinggi? Kita lihat pada gambar diagram batang ganda di samping ya. Siswa yang mengalami kenaikan nilai ulangan yang paling tinggi adalah Komang. Kalau kita lihat tampak pada diagram batang yang mewakili nilai Komang, perbedaan kenaikan tinggi nilainya terlihat sangat jelas ya. Berikutnya pertanyaan C. Nilai siapakah yang mengalami penurunan paling banyak? Kita lihat pada diagram. Siswa yang mengalami penurunan nilai yang paling banyak ada 3 siswa. Dan nilai yang paling turun banyak ya adalah Robert. Perbedaan tinggi batangnya paling jauh dibanding 2 siswa yang juga nilainya turun. Nah, adik-adik, demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Pada video berikutnya, kakak akan membahas tentang uji kompetensi halaman 269. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.